Apa yang terjadi dengan para leluhur pada waktu melalui jalan spiritual? Mereka itu mencari dan ingin kenal Sang Penciptanya dengan benar. Tapi sebelum bertemu Sang Pencipta secara benar, harusnya lebih dulu mencari jati dirinya itu supaya dikalahkan individualnya, diselesaikan sehingga menjadi kosong. Kemudian segera diisi untuk proses manunggaling di dalam Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono, terang sungguh, kebenaran secara terang dan gamblang. Apakah bisa? Sebab mustahil bagi manusia untuk bisa mengenal Allahnya secara gamblang. Karena Allahnya itu adalah Allah suci, Allah roh yang kudus. Tapi tentu saja masih ada jalan, yaitu lebih dulu harus menemukan air tirto, air kehidupan. Dan sebelum menemukan air kehidupan itu harus bertemu dengan melawan jati dirinya. Ternyata tidak ada yang baik, tidak sempurna. Ada nafsu, ambisi, motivasi, dan kepentingan. Karena hal tersebut yang tidak bisa menemukan air tirto, air kehidupan. Terlebih mustahil bisa kuat untuk manunggaling di dalam Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono. Seperti perjalanan Bimo Dewa Ruci ketemu jati dirinya, bukannya mengalahkan individual, makin bertambah-tambah, semakin memperanakkan penguasa di udara, di laut, dan di darat bernama Putra Garutkaca, Putra Antasena, Putra Antareja. Bertambah individualnya sehingga tidak pernah bertemu air tirto. Bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan air tirto, yang sudah jelas bahwa air tirto itu Yesus, dia akan memperkenalkan siapakah yang disebut Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono. Maka mereka lah orang-orang yang menerima janji untuk diperkenalkan dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono. Bahkan terjadinya manunggaling di dalam terang sungguh itu, yang adalah roh suci, roh kudus. Sehingga kalau roh jin, roh setan, tidak ada yang bisa mengenal Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono itu, karena itu roh suci, roh kudus. Hembusannya sebagai nafas Allah yang keluar dari dalam, yang mengenal hanya firman perkataannya dari dalam Allah, yaitu Sabdo Yesus. Tentu saja yang selaras, seirama Yesus, yaitu Sabdo, selalu bersama-sama dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono. Bagi yang sudah mengalami seperti yang disebut di dalam Alkitab, yang mempunyai kesaksian tentang air dan darah, masih bisa melakoni proses satu kesaksian lagi. Ada 3 kesaksian totalnya, murni, tidak ada setitik pun hikmat dari dunia. Kesaksiannya baru akurat, tidak berfantasi, teori gato. Maka Yesus menyebut setiap perkataannya itu datang dari atas. Bahkan pemahamannya, kebenaran menjadi gamblang, tidak bisa disesatkan. Tidak ada yang lain selain Yesus yang bisa menangkap, memahami, mengenal kehendak dan rencana Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono. Jadi jangan merendahkan terang sungguh roh sucinya. Itu bukan para nabi. Sabdo Palon, perkataan Allah yang dari dalam hatinya, persatuan tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada waktu Yesus berdoa kepada Bapa karena ditinggal oleh Roh Suci, waktu itu Yesus sedang menanggung dosa dunia. Dosa tidak bisa bersama-sama dengan Roh Suci. Dia harus mati, ditinggal oleh nafasnya itu, harus menyucikan, mentahirkan dengan darahnya, supaya manusia berdosa ini yang percaya bisa mempunyai jaminan darah suci. Nah, kalau tentang kebenaran, Roh Suci terus bertanya kepada iblis, jin, dan setan. Mereka itu pura-pura jadi malaikat terang, ditipu. Kalau tidak ditebus oleh air tirto dan tidak dijamin oleh darah suci, ternyata bisa ketemu dengan Allah. Yang dipahami, yang ditangkap itu hanya kuasa perkataan perintahnya. Jadi tidak akan bertemu dengan roh sucinya, pasti akan mati. Otomatis tidak akan bisa pula memahami apa kehendak dan rencana yang ada di dalam roh sucinya. Sehingga untuk memahaminya itu dengan teori dan tafsir dari hikmat dunia yang menyesatkan. Sesungguhnya tujuannya para spiritual tentu saja mencari air tirto. Nah, kalau Bimo Dewa Ruci tidak bertemu dengan air tirto itu, meskipun pelaku spiritual, Bimo justru manunggaling dengan kedidayaannya. Kalau bagi umat Kristen,
mencarinya melalui baptis air, kemudian diproses dalam hal ketebusan untuk mengenali sabdo, yaitu firman, bahkan sampai menjadi sumber dari dalam dirinya sebelum manunggaling dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang adalah Roh Kudus, Roh Suci, persatuan di dalam arti hidup kekal. Setelah mengalahkan individual kosong, terjadi pembebasan dari tuntutan, perintah, dan kutuk. Nah, itu proses dari Kristen. Yang berbeda hanya sebutannya saja. Seperti contoh kejadian tentang Musa dan Elia, ditebus oleh Yesus untuk digenapi, yang satu belum terjadi dari tanda darah, yang satu lagi belum terjadi dari tanda air, supaya Musa dan Elia pun layak terjadi persatuan sebagai manusia sempurna. Baca Matius 17 ayat 1-7. Injil Matius bab 17. 6 dina sakwise iku, Yesus ngajak Petrus lan Yakobus sarta Yohanan sedulure minggah ing gunung kang dhuwur perlu miyambak. Panjenengane banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau. Pasuryane mancorong kaya srengenge sarta pangagemane putih sumorot. Tumuli padha dikatingali Musa lan Elia kang padha ngandikan karo panjenengane. Petrus banjur matur marang Yesus, Gusti, ibu saenipun bilih kawula sedaya wonten ing mriki. Manawi Gusti marengaken, kawula badhe damel tarup 3, satunggal kagem Gusti, satunggal kagem Musa, saha satunggalipun malih kagem Elia. Sakjroné lagi matur, dumadakan ana mega padhang kang ngayomi wong golongan, sarta banjur ana swara keprungu saka sakjroning mega pangandikane, Iki putraning sun kang kinasih, kang damel renaning penggalih ingsun. Iku sira rungokno. Krungu kang mangkono iku, para sakabat padha sumungkeming bumi lan banget wedine. Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarta ngandika, Padha ngateka, aja wedi. Setelah Musa dan Elia bertemu dengan Yesus firman hidup, barulah Musa dan Elia layak manunggaling di dalam Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yaitu menjadi persatuan manusia sempurna. Sebab itulah di dalam Musa berdiam satu roh kuasa Allah, di dalam Elia berdiam 2 roh kuasa dan penghakimannya, di dalam Yesus berdiam 3 roh kuasa dan kasihnya dan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran bukan hanya firman-Nya dan setiap langkahnya, semuanya itu benar. Bahkan tujuan hidupnya yang mempunyai arti hidup oleh roh, hidup kekal. Nah, sebagai pengikut Yesus yang percaya, maka akan bisa mengalami sampai 3 tingkatan rohnya. Janji Roh Kudus itu datang, bahkan sampai memahami rencananya, bisa ngerti karepe Gusti. Baca di 1 Yohanes 5 ayat 6-12. Iki panjenengane kang rawuhe sarana banyu lan getih, yaiku Yesus Kristus. Ora mung kalawan banyu wae, nanging kalawan banyu lan getih. Dene roh iku kang paring paseksi, amarga roh iku kayekten. Awit ana 3 kang padha paring paseksi. Ana ing swarga, Rama, Sang Sabda lan Roh Suci, sarta katelune iku siji. Lan ana 3 kang dadi seksi ana ing bumi. Roh lan banyu sarta getih lan katelune iku siji. Kita padha nganggep marang paseksine manungsa, ananging paseksine Allah iku ngluwi. Amarga iki paseksine Allah, yaiku panjenengane anak seni mungguing Kang Putra. Sing sapa pracaya marang putraning Allah, iku nduweni paseksi mangkono ana ing batine. Sing sapa kang ora pracaya marang Allah, iku nganggep panjenengane dura, amarga ora ngandel marang paseksi kang wis kaparingake Allah mungguing Kang Putra. Ana dene paseksine yaiku Allah wis maringake urip kang langgeng, lan urip iku
dumunung ana ing Sang Putra. Sapa kang duweni Sang Putra iku duweni urip. Sapa kang ora duweni putraning Allah iku ora duweni urip. Ketika Yesus memberi kesaksian tentang air kehidupan, air tirto, maka dia sudah melebihi Musa. Dan ketika Yesus kesaksian tentang darah dengan berjalan salibnya menuju arti hidup kekal, dia sudah melewati kesaksian Elia, sehingga mengalami kebangkitan dan menjanjikan turun, sebab dialah Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono. Yesuslah terang sungguh yang telah saya alami secara pribadi. Bagaimana saya bisa memahami jikalau dimanapun para leluhur yang moksa, pelaku spiritual mencari kebenaran, tidak terkecuali leluhur Nusantara, semua sedang menanti Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono yang dinanti-nanti oleh leluhur Nusantara untuk pembebasannya. Mengapa saya berkata itu adalah Yesus? Karena saya bisa memberi kesaksian. Mereka para leluhur terikat dan terjebak dengan perjanjian sehingga tidak bisa menjadi sempurna, disembunyikan di gunung-gunung, di tempat-tempat di mana mereka tidak bisa bebas. Dan kalau mereka sampai muncul, itu cuma mendo-mendo, karena mereka sedang tidak bisa membela dirinya. Perlu ada yang menebus dan ada yang menjamin supaya menjadi sempurna seperti Musa dan Elia. Jadi supaya tidak tertuntut mereka itu gentayangan maupun musyrik. Salah satu kesaksian yang saya alami secara pribadi bagaimana Yesus dimuliakan di dalam hidup saya. Pada waktu saya memohon kepada Yesus sekali lagi, temui saya. Karena saya menyesal pertemuan yang lalu itu kurang sopan. Hanya komplain terhadap orang yang pernah menyakiti keluarga saya. Penyesalan saya itu didengar, entah di dalam mimpi atau entah roh saya yang dibawa ke sana. Di situ sepertinya kami semua sedang menanti kedatangan Yesus. Otomatis kami memandang datangnya dari langit. Tapi yang terlihat di langit justru bentuk-bentuk dari awan, penampakan yang sangat menyeramkan. Wajah-wajah iblis dan setan. Cepat-cepat saya masuk ke dalam rumah, menanti dari dalam saja, pikir saya begitu. Sebelum kecemasan saya itu hilang, di pelataran menjadi ramai. Saya keluar, tidak tahu datangnya dari mana. Saya lihat Tuhan sudah ada di ujung gang kampung itu. Nah, di dalam batin saya percaya diri banget, pasti saya yang lebih dulu dijumpai Yesus. Karena waktu itu saya sedang melakoni kenasiran seperti kaum Samin itu. Ternyata saya melihat arah Yesus berlawanan makin menjauh dari ujung gang itu. Jadi nyebrang ke sana. Nah, gugur percaya diri saya, tapi saya percaya Yesus. Meskipun bagian saya yang terakhir kali nanti, tapi saya percaya Yesus pasti menjumpai saya. Waktu Yesus semakin menjauh, tapi mata saya, pandangan saya bisa mengikutinya. Jadi setiap berjalan, yang dilewatinya itu otomatis mengikuti dari belakang. Dan semua mengikuti dari belakang itu terus berubah menjadi pakaian jubah putih-putih. Dan Yesus berjalannya tidak pernah berhenti, tidak menoleh. Kejadiannya berlalunya seperti cepat. Dan tiba-tiba saya mendengar anak perempuan saya yang waktu itu masih kecil. Dia berseru, "Mami, ada suara rombongan dari bawah tanah itu," sambil dia menuding ke arah comberan yang ada di ujung pelataran rumah kami. Waktu saya belum berpikir sesuatu, Tuhan itu sudah keluarin jedul dari situ, diikuti orang-orang tadi yang jubah putih-putih itu. Nah, saya kan sudah berjanji, hanya ingin memuliakannya, tidak mau ngomong apapun. Dari jauh begitu cepat-cepat saya melihat Yesus yang rambutnya dibelah tengah, dikuncir di belakang, memakai jubah putih dari kain lenan yang terikat pinggangnya, seperti seorang hamba begitu ya. Pada waktu Yesus semakin mendekat bersama rombongannya itu, secara spontanitas saya tersungkur di kakinya. Dengan memejamkan mata sambil menangis terseduh, saya sembah dia sampai air mata saya membasahi kakinya. Tiba-tiba secara refleksi keluar dari mulut saya suatu pujian tidak pernah terpikir, sebab pujian ini tidak ada. Kasih Yesus sungguh besar, kasih Yesus sungguh besar. Itu terulang-ulang sambil menangis. Dan nada ini kok nada kulihat Ibu Pertiwi, itu bukan pujian di dalam gereja.
Nah, pada waktu saya memuji, semua rombongan itu dengan serempak ikut memuji. Kemudian saya terasa kedua pundak saya dipegang untuk berdiri dan ditegakkan berhadapan dengan Yesus, tapi saya merasa tidak layak sehingga tidak berani membuka mata saya. Setelah berdiri berhadapan, saya merasakan jari-jari tangan kiri saya digenggam oleh Yesus, yang berarti jari-jari tangan Yesus yang sebelah kanan digenggamnya jari saya erat-erat. Dalam hati saya batin, seandainya waktu-waktu seperti ini tidak berlalu daripadaku. Loh, kok disauti sama Yesus? Seperti dia berbicara sama-sama bahasa batin, saya bisa mendengar. Kata batinnya, aku pun demikian. Tapi ada dari separuh setengah perjalanannya Tuhan itu yang masih harus diselesaikan. Nah, saya tetap memejamkan mata. Kemudian saya terasa tangan saya yang digenggam Tuhan itu terangkat sampai tegak lurus tangan saya yang satu itu. Jadi Tuhan itu terangkat ke langit bersama rombongannya yang berbaju putih-putih. Yesus dan rombongannya, pengangkatan. Nah, setelah penglihatan roh itu dan ke alam nyata, tidak bisa langsung berhenti dari menangis dan masih sesenggukan. Setelah Yesus dimuliakan, seperti yang tersirat di dalam penglihatan saya ini, menjemputi mereka, menelusuri jalan-jalan, dan mereka roh-roh suci itu yang sudah menantikan Yesus lewat, bahkan yang sampai tertawan di dalam bumi. Pada waktu firman itu hidup di dalam seseorang, jikalau Anda mendengarkan ini sebagai air tirto, ada sabdo firman sebagai air tirto, ada kesaksian, maka yang percaya bahwa Yesus itu air tirto dan roh sucinya itu adalah Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono. Dan pergunakanlah kesempatan ini untuk rela menjadi pengikut Yesus, yaitu sebagai pengharapan, menjadi pelaku, dan dengan sendirinya bisa mengalaminya. Karena dengan air tirto bisa mengubah seseorang untuk menemukan jati diri sampai menjadi suci, dihantar sampai tujuan untuk menjadi manusia baru yang sempurna. Hanya Yesus yang mampu menghantar. Seperti yang diharapkan oleh para leluhur sebelum mereka itu memahami bagaimana caranya untuk menemukan air kehidupan tadi. Sehingga perjalanan spiritual para leluhur itu lebih dulu terjebak oleh tuntutan dan perintah dan terikat perjanjian. Itulah sebabnya mereka itu masih terkurung di gunung-gunung, di tempat-tempat yang dijaga. Tentu saja mereka pasti menanti juru selamat, penebus dan pendamainya itu datang, karena tujuannya mereka itu kan untuk mencari kebenaran. Tiada yang berani, tiada yang layak mendekat kepada Allahnya, pasti mati, tidak ada yang menjamin. Maka yang diharapkan oleh para leluhur supaya terjadi seperti yang dikerjakan terhadap Musa dan Elia, begitu pula pengharapan para leluhur kepada anak cucunya. Jangan sampai terjebak seperti mereka, terlebih akhir zaman ini. Pengenalan pemahaman itu sudah komplit tentang air tirta, tentang sabdo, dan tentang Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono. Terang sungguh itu sudah komplit. Kalau dulu masa dan waktunya belum tiba, mereka belum ada pengenalan, belum ada siar kebenaran tentang Yesus itu yang bisa menjamin dan menebus dan mampu membebaskan. Tapi bagi akhir zaman ini tidak ada dalih. Maka tidak cukup kalau anak cucunya itu hanya berziarah ke makam-makam mereka, tidak bisa membantu mereka. Sebenarnya pesan dan wangsit yang ditinggalkan oleh para leluhur itu kepada anak cucunya untuk mereka itu mencari jalan yang benar. Salah satunya seperti yang sekarang sudah dibukakan melalui yang saya bahas ini. Dulu itu yang dicari para leluhur sebelum mereka memahami, yang dicari oleh leluhur itu adalah air tirto dan Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono. Nah, ini para leluhur sedang menanti, sudah ditemukan melalui jalan Yesus. Tujuannya untuk mencari itu, agar di Nusantara ada anak cucu menjadi orang benar, bahkan bisa menjadi manusia baru yang sempurna, supaya bisa mendatangkan yang diharapkan mereka, untuk mereka kemudian bisa bebas manunggaling di dalam sabdo untuk menghadap Sang Hyang Nur Cahyoning Nirwono, seperti penglihatan yang telah saya bagikan tadi. Karena para leluhur itu mempunyai waskita yang tajam, mempunyai batinnya yang sampai pada masa depan yang jauh, seperti yang diramalkan oleh Joyoboyo dalam masa 500 tahun akan ada
yang bisa mendatangkan sehingga mereka bisa terbebas, bisa jadi moksa, tidak terkurung kutuk dan tertuntut perjanjian. Tapi sebagai anak cucunya yang kurang bisa memahami, hanya setia memberi sesaji dan berdoa, sehingga nenek moyang mereka tertuduh dianggap sebagai jin, bahkan musyrik, karena mereka itu memang sedang dijadikan kesempatan, dipergunakan setan gentayangan. Sesungguhnya mereka akan disembunyikan menjadi pengikut Yesus meskipun tidak mampu. Hanya Dia yang berkuasa untuk memberi ketebusan, memberi jaminan, dan membebaskan. Hidup Yesus ada 3 rohnya, ada yang menebus dan ada yang menjamin mereka. Jadi tidak terkurung karena tuntutan ketidakkesempurnaan mereka itu tadi. Itulah bedanya sebagai pengikut Yesus. Bagi setiap pribadi akan mempunyai kesaksian, tidak hanya mendengarkan dari cerita atau pitutur orang lain, dan ketebusan serta jaminannya secara akurat dan pasti akan diterimanya, bukan hanya sebagai janji. Maka untuk terjadi manunggal di dalam air tirta dan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono itu bisa dialami oleh setiap pribadi. Tidak hanya para wali dan para nabi yang bisa mengalami. Amin.